Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian. Ini renungan malam di hari Senin tanggal 19 September. Dan kalau mengikuti kalender gereja, hari Rabu ini adalah commemoration Apostle of Matthew ya. Saya pikir kita merenungkan ini bagian yang tentang Matius ya, yaitu di Matius pasal 9 ayat kita membaca di dalam. Sebentar saudara, ini Matius pasal yang ke-9 ayat 9 sampai 13. Matius 9 sampai 13 ini cerita The Calling of Saint Matthew ya. Saya akan baca beberapa ayat ini. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkati untuk renungan pada malam hari ini. Tuhan yang memberkati baik hamba-Mu dan setiap kami yang merenungkan bersama-sama. Mohon supaya Engkau bekerja dan di antara kami, dan Tuhan yang memberikan kuasa firman Tuhan mengubah kehidupan kami, menguduskan kami, membawa kami ke dalam kehidupan yang semakin berkenan, semakin mencintai Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya pikir cerita ini juga adalah satu cerita yang cukup terkenal ya. Saudara, kalau melihat di dalam gambar ini kan Matius di situ digambarkan sebagai seorang pemungut cukai ya, tax collector. Nah, tax collector ini sebenarnya kalau di dalam zaman Yesus ya itu mewakili gambaran orang-orang yang tidak dikehendaki gitu ya, persona non grata. Ini adalah orang-orang yang ya undesirable, orang-orang yang ya nggak diharapkan ada gitu lah saya, karena mereka ini adalah orang-orang yang seharusnya dijauhi gitu ya. Nah, saya ini ternyata Matius adalah seorang yang termasuk di dalam golongan ini. Jadi dia bukan golongan orang-orang yang respectable gitu misalnya, yang semua orang suka gitu ya, yang menyenangkan gitu ya. Bukan, tapi ini adalah ya mirip persona non grata gitu. Tapi Yesus justru memanggil orang-orang seperti ini ya, bukan orang-orang yang respectable gitu. Mereka inilah orang-orang yang sebetulnya lebih mengerti Injil yang menyelamatkan, belas kasihan ilahi itu apa gitu. Karena mereka di dalam dunia ini tidak diharapkan, adalah orang-orang yang bukan cuma nggak diperhitungkan tapi juga nggak diharapkan sebetulnya gitu ya. Bedanya apa tanggapan Yesus dengan orang-orang Farisi di sini? Nah, ini saya kutip dari Artie France ya, dia ini kalimat yang menurut saya kalimat yang indah. Dia bilang, orang Farisi ini can see only their failures. Mereka cuma bisa melihat kegagalan dari pemungut-pemungut cukai, orang-orang berdosa ini. But Jesus sees their need. While the Pharisees see only their failures, Jesus sees their need. And the fact that they acknowledge it themselves gives him the opportunity to fulfill his calling to save his people from their sins. Dari sini saja kita bisa introspek ya, kita ini lebih mirip orang Farisi atau lebih mirip Yesus. Waktu kita melihat orang lain ya, kekurangannya, kelemahannya, apa ya yang kita lihat? Kita lihat kegagalan mereka, sehingga kita terus kemudian jadi jengkel, merendahkan, menghina gitu ya, menghakimi, tidak menghendaki mereka gitu. Atau kita justru dengan melihat kegagalan mereka, indeed ada kegagalan sih memang gitu ya, ada penyakit memang. Tapi kita melihat kebutuhan mereka. Mereka ini membutuhkan Injil, mereka membutuhkan pelayanan, mereka membutuhkan cinta kasih, mereka membutuhkan belas kasihan, mereka membutuhkan pertolongan. Jadi orang yang
apa ini ya, cuci tangan bersih itu gampang ya, Saudara, gampang gitu ya. Kalau ada kesulitan, kalau ada orang yang menjengkelkan, kalau ada orang yang gagal dan sebagainya, sudah ini jangan di komunitas kita, supaya komunitas kita nggak ada orang-orang kayak gini, lebih keren komunitas kita. Di institusi kita jangan ada orang-orang gagal kayak gini ya, kalau bisa orang-orang yang berhasil saja. Orang yang hebat saja, orang-orang yang ya bertalenta saja gitu. Nah, orang-orang yang undesirable kayak gini nih, secepatnya lah dia keluar dari tempat kita. Lebih bersih kita ya, muka kita lebih bersih, penampilan kita lebih bersih. Nah, so gereja kalau sudah menjadi seperti ini ya, sudah bukan seperti gereja lagi ya. Karena apa? Ya karena nggak menyerupai Kristus. Karena lebih mirip orang Farisi ya daripada mirip Yesus. Sekali lagi ya, saya, waktu kita melihat orang-orang yang gagal, barang yang bermasalah sekalipun nih, apa sih sebenarnya yang kita lihat gitu, kegagalan mereka, ya seperti orang Farisi, terus kemudian kita merasa lebih baik daripada mereka, menghina mereka, feel lebih righteous dan sebagainya, atau kita melihat kebutuhan mereka, kebutuhan. Itulah yang dilihat oleh Yesus di dalam cerita ini. Seperti kita tahu ya, ini ada table fellowship kan ya di sini, Yesus ayat 10 ya. Yesus makan di rumah Matius ya. Kita sudah sering sekali membahas tentang ini ya, table fellowship. Tischgemeinschaft, persekutuan meja, ya. Apa artinya ya? Persekutuan meja itu ini ada storing sedikit ya. Saya copot aja lagi. Saya enggak. Sekarang oke ya ini ya. Tolong jawab di ini dong, di chat. Maaf ya sudah ada sedikit gangguan gitu. Bisa tolong dijawab di chat nggak? Ini oke nggak sekarang? Better nggak ini suaranya? Ya oke. Jadi balik lagi ya saya. Ini apa? Persekutuan meja itu kita sudah sering bahas ya saya di GRI Kelapa Gading. Kenapa sih ini orang-orang itu terus kemudian menjadi apa ya? Sangat terganggu dengan Yesus makan bersama dengan mereka? Karena saya di dalam zaman itu ya saya ini apa? Makan bersama table fellowship itu ya. Ini apa? Itu, merupakan satu ini ya, tanda mengidentifikasikan diri di dalam kelompok mereka gitu. Sekali lagi ya, saya, saudara kalau makan bersama dengan para pemungut cukai misalnya gitu ya, ya berarti itu saudara meletakkan diri saudara di dalam grupnya mereka gitu. Berarti saudara adalah ya pemungut cukai juga gitu, saudara sepihak lah, sekubu gitu ya, mengidentifikasikan diri ya dengan orang berdosa gitu. Yesus melakukan ini ya, saya. Makanya orang-orang Farisi itu ya ini ya, Pak, bukan cuma jengkel, tapi mereka itu kaget gitu ya, saya. Ini mereka rasa kok gini ya gitu. Kenapa Yesus ini seperti ini ya? Maka Saudara membaca di dalam ayat yang ke-11 ya, itu ada kalimat ya, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai?" Mengapa gurumu ya? Gurumu itu loh, kok bisa-bisanya sih makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Nah ini seolah-olah ini ya, saya apa, bukan seolah-olah sih, memang mau menyerang Yesus gitu. Maksudnya ini dia nih benar guru atau enggak sih? Kalau dia ini guru ya dia nggak akan ini ya, nggak akan makan mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang berdosa seperti para pemungut cukai ini. Apa-apaan kayak begini ini? Ini kan nggak klop lah kayak gini. Kalau gurumu itu makan bersama kami itu mungkin cocok gitu ya, karena kami ini adalah orang-orang benar. Tapi gurumu makan dengan orang-orang berdosa, kan ini gimana sih? Nggak bisa ini kayak begini. Dia benar-benar guru atau bukan sih sebetulnya? Jadi ada penghinaan juga sebetulnya di sini ya. Dan ini muncul dari apa? Muncul dari jiwa yang sangat-sangat self righteous ya, saya. Very self righteous di dalam kehidupannya. Nah inilah saya orang yang nggak mengerti Injil sebetulnya. Yang nggak mengerti Injil. Karena kalau orang mengerti Injil ya dia nggak seperti ini saya. Ini menyatakan bahwa orang-orang Farisi ini memang nggak mengerti Injil saya, nggak mengerti Injil. Sudah membaca dalam bagian yang lain ya, di dalam kitab Injil itu, ya ada kemiripan juga gitu ya, ini apa, misalnya di dalam cerita yang lain ya, waktu Yesus membiarkan ada perempuan berdosa yang mengurapi dia dan sebagainya itu apa, kan ada yang juga rasa kayak annoyed gitu ya. Dia ini
nabi nggak sih sebetulnya gitu, batin ya di dalam hati gitu ya. Dia benar-benar nabi atau enggak sih? Kalau dia nabi harusnya dia tahu ya orang seperti apa perempuan ini. Kok dia membiarkan perempuan ini melakukan hal demikian, mendekati dia dan sebagainya, membuka persekutuan dengan orang seperti itu ya. Sebetulnya dia ini nabi atau enggak sih? Itu sama kan ya, sama kurang lebih di dalam hal ini ya. Dengan yang dilakukan oleh orang Farisi, memang mereka berpikirnya seperti itu. Kadang-kadang saya kita ini ya, kalau kita nggak hati-hati ya, kita bisa jadi seperti ini ya, saya. Waktu kita jengkel ada orang yang dekat dengan orang-orang yang ya kita anggap bermasalah gitu. Kok bisa ya dia dekat dengan orang seperti itu ya? Ini dia harusnya itu ini ya, nggak dekat dengan orang bermasalah. Orang yang dekat dengan orang bermasalah, pasti dia sendiri juga bermasalah. Nah inilah saya gambaran spiritualitas precise di gambaran spiritualitas orang Farisi sebetulnya gitu ya. Tetapi ya kalau kita melihat di sini Yesus di dalam ayat 12 ya, waktu dia mendengar, dia berkata ini ya, ini like proverb likes ini ya, saying gini, saya perkataan yang mirip kayak kata-kata mutiara. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Nah, so ternyata di ini ya, di apa, ini pada zaman itu ya, saya ini apa, ada kutipan-kutipan yang terkenal misalnya dari ini ya, apa, Plutarch yaitu dia mengutip satu perkataan yang mirip ya dari Pausanias itu seorang raja dari Sparta. Lalu terus ya kalimatnya itu seperti ini. It is not the custom of doctors to spend time among people who are healthy, but where people are ill. Dekat sekali ya, saya meskipun agak panjang sih ya. Lalu ini apa Diogenes ya, Diogenes filosof Diogenes juga dikutip ya sebagai seorang yang mengatakan bahwa ya seorang dokter itu ya harus berada atau pergi di antara orang-orang sakit ya, kepada orang-orang sakit. Demikian juga orang bijaksana, maksudnya ini ya, filosof gitu ya, seorang filsuf itu mesti bergaul mix dengan orang-orang bodoh gitu. Ternyata ada kemiripan-kemiripan ya saya di sini ya. Ini cukup populer sebetulnya saying kayak begini ya. Nah, yang ironi kan begini ya saya, ini sepertinya somehow orang yang nggak mengenal kitab suci pun bisa punya bijaksana seperti ini ya. Kalau kita sebagai orang Kristen kita nggak mengerti ini ya kita benar-benar konyol ya saya, konyol gitu. Kalau orang kudus bergaul hanya dengan orang kudus gitu misalnya ya, atau apa saya, orang reform hanya dengan orang reform gitu atau gimana ya. Orang, ortodoks hanya dengan orang yang ortodoks ya, kayaknya ada yang salah sih di sini ya saya. Kayaknya bukan benar-benar ortodoks kali ya, bukan betul-betul kudus kayaknya. Kayaknya kudus yang pas-pasan gitu, seperti orang Farisi gitu. Kayaknya benar-benar bukan saleh, karena yang benar-benar saleh ya, yang benar-benar kudus, yang kekudusannya sempurna seperti Yesus Kristus justru bergaul dengan orang-orang berdosa gitu, justru. Seperti ini loh saya sekali lagi ya, apa, Diogenes mengatakan ya, sebagaimana dokter itu mesti pergi di antara orang sakit, ya dong saya. Masa dokter pergi di antara perkumpulan dokter, itu namanya konferensi dokter, saya namanya konferensi dokter kali ya, konferensi medis kali ya, membahas apa gitu. Ini ya, dokter tugasnya ya berada di antara orang sakit. So sama ya di dalam hal ini filsuf ya seharusnya berada di mana? Ya bukan philosopher ya kalau dia betul-betul truly wise, kalau dia memang benar-benar mempunyai wisdom yang sejati, ya dia harusnya berada di dalam di antara orang-orang yang bodoh, yang kurang bijaksana, yang membutuhkan bimbingan bijaksana dan hikmat, benar dong saya? Iya kan? So, Yesus ada di mana? Ya di antara orang berdosa gitu. Yesus ada di antara orang berdosa. It's just correct kan saya? Orang yang diselamatkan, orang yang sungguh-sungguh diselamatkan, orang yang saleh ya, orang yang kudus ya, seharusnya ada di mana saya? Ya, sudah jawab sendiri terusannya apa gitu kan ya. Berada di antara orang-orang yang belum diselamatkan, orang-orang yang perlu dikuduskan, orang-orang yang perlu dibenarkan dan seterusnya dan seterusnya. Intinya saya seorang penyembuh ya,
seperti Yesus itu ya dia expected untuk tangannya ya jadi kotor karena berada di antara orang-orang yang kotor. Bukan hatinya jadi kotor ya, soalnya hatinya Yesus nggak pernah kotor ya, tidak gitu. Hatinya selalu bersih, selalu suci gitu. Tapi di dalam pelayanan ya memang tangannya lah. So ini saya pinjam bahasan arti Frans sekali lagi ya. Expect to get his hands dirty. Bagus sih, gambaran tangan kotor ini bagus gitu. Maksudnya bukan cuma bicara tentang repot, tapi ada korban ya saya di situ. Gitu. Seorang yang menyembuhkan ya itu ya diharapkan untuk dia bersedia tangannya itu menjadi kotor tuh, hatinya nggak boleh menjadi kotor ya. Tapi tangannya memang di-expect untuk menjadi kotor. Pelayanan yang nggak bersedia kotor ya, yang maunya bersih terus gitu ya. Yang nggak ada bayar harganya dan sebagainya, nggak ada sakit hatinya, nggak ada tersinggungnya dan sebagainya. Ya, yang nggak mau tangannya kotor lah intinya gitu ya. Ya itu bukan pelayanan yang seperti Yesus Kristus ya. Itu lebih mirip orang Farisi gitu. So kalau kita ketemu dengan orang-orang yang membutuhkan ya pasti tangan kita akan kotor, bener kan ya? Saudara waktu dilayani orang lain ya, saya dan saudara waktu dilayani orang lain, orang yang melayani kita juga tangannya jadi kotor, bener dong. Lah kalau tangannya bersih terus ya itu kayaknya ya bukan orang yang betul-betul membutuhkan kita kan. Waktu kita datang kepada orang-orang yang ya tangan kita nggak perlu kotor, ya berarti kayaknya itu orang yang bukan membutuhkan pelayanan kita, as simple as that dong berarti Saudara, bener kan? Nggak ada yang akan mengotori kita, karena dia juga nggak membebani kita, dia juga nggak ada problem ya, dia juga nggak ada yang perlu ditolong gitu. Atau jangan-jangan malah dia mendoakan kita lagi. Kalau kayak begini ya kita nggak betul-betul sedang melayani. Tapi kalau Tuhan mau mengutus kita di tempat pelayanan, ya kita pasti ditaruh di tempat yang tangan kita akan jadi kotor, seperti Yesus Kristus, dia datang ke dalam dunia, gitu. Dia bukan datang ke planet mana yang orangnya nggak jatuh dalam dosa gitu misalnya ya, nggak ada sih by the way gitu kan. Bukan, tapi ya dia datang ke bumi ini, ke dunia ini, dunia yang sudah jatuh ya. Jadi Yesus jadi kotor, bukan cuma kotor, bahkan dia mati di atas kayu salib ya. So, waktu kita membaca ini ya, ayat ke-12 ya, kalimat yang terkenal ini again kayaknya mungkin nggak terlalu unik di dalam kekristenan ya, ada di dalam ini budaya-budaya lain. Tapi ini mendapatkan makna yang ya sangat unik di dalam pribadi Yesus ya. Waktu Yesus mengatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yesus adalah tabib di atas segala tabib dan dia datang untuk menolong orang sakit. Sakit apa sih? Ya ini bukan hanya sakit jasmani, tapi terutama juga adalah sakit rohani. Dan itu dijelaskan dalam ayat ke-13 kan. Apa itu? Ya dosa, saya. Yesus itu seperti tabib yang diperlukan oleh orang-orang sakit. Ayat 13 mengatakan, demikian dia datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Berarti tabib ini saya menyelesaikan penyakit apa saya? Penyakit dosa. Dan saya ironically enough itu ya, dosa yang paling nggak bisa disembuhkan itu apa saya? Merasa diri benar. Itulah penyakit yang paling nggak bisa disembuhkan saya. Merasa diri benar. Yesus bilang, aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Berarti Yesus nggak bisa ya menolong orang-orang seperti ini ya. Karena apa? Ya bukan karena dia kurang maha kuasa. Karena orang-orang ini sendiri yang menjauhkan Yesus dari kehidupan mereka. Mereka sudah merasa dirinya benar. Menghina orang lain sebagai yang lebih tidak benar. Ya. Mereka selalu stay clean. Ya. Tangannya nggak mau kotor. Gitu. Maunya mereka hanya bergaul dengan orang yang baik dan benar. Gitu misalnya. Ya inilah saya persoalannya. Orang-orang seperti ini nggak mengenal Yesus Kristus sebetulnya. Gitu. Karena Yesus Kristus bukan pribadi yang seperti itu. Yesus Kristus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang-orang berdosa. So, sekali lagi ya, saya kita reflect di dalam kehidupan kita ya. Apa ya yang terjadi gitu. Kehidupan kita sendiri diwarnai oleh spiritualitas yang seperti apa gitu. By the way, kalau mau bicara tentang kehidupan orang-orang Farisi ini ya, mereka kan juga memberikan persembahan ya. Kita baca dalam ayat 13 kan ya.
Yesus berkata, "Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan." Ya. Ini kan ditujukan untuk orang-orang ini ya. Jadi ada kemungkinan ada certain orang beragama itu yang sangat preoccupied gitu ya, sangat memfokuskan dirinya dengan kemurnian ritual ya, dengan kesucian ritual. Mereka sangat menjalankan ritual. Mereka ini orang-orang yang ketat bukan orang-orang yang sembarangan ya. Mungkin mereka juga adalah orang-orang yang inilah apa, setia gitu ya secara eksternal gitu. Tetapi ya orang-orang seperti orang Farisi ini, mereka itu dengan apa ya, preoccupation mereka dengan, kesucian ritual itu ya, memberikan persembahan dan sebagainya without fail, ternyata terus kemudian neglect ya, mereka, nggak memperhatikan gitu ya, kebutuhan daripada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah ini waktu bicara tentang belas kasihan itu kan sebetulnya itu kan ya. Jadi apa gunanya ya di sini ya, kita mempersembahkan pada Tuhan ya, kita menaati perintah-perintah untuk mempersembahkan ini dan itu ya. Tetapi sebetulnya nggak ada belas kasihan terhadap orang-orang di sekeliling yang membutuhkan pelayanan, pertolongan, belas kasihan ya, cinta kasih, nggak ada sebetulnya itu. Tapi ketat di dalam ini ya, ketat di dalam tuntutan-tuntutan agama gitu ya, ketat ya di dalam tuntutan agama, tapi nggak mengerti apa artinya belas kasihan. Makanya Yesus kemudian mengatakan ini ya, kalimat ini ya, pelajari ini, pergilah dan pelajari arti firman-Nya, aku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Siapa itu orang yang merasa dirinya benar? Ya ini ya, gambarannya orang-orang yang sangat mementingkan persembahan ya, keketatan religious duty or duties even ya, plural gitu. Tapi gagal berbelas kasihan, gagal berbelas kasihan. Di situ ini ya, apa, ujiannya ini agama yang keliru gitu. Spiritualitas yang keliru. Saudara, kalau kita menjadi orang beragama yang makin lama makin nggak bisa belas kasihan, itu pasti jalan yang keliru, Kita berada di dalam jalan yang sesat sebenarnya itu. Agama yang sejati yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu membawa kita kepada belas kasihan yang hari demi hari itu makin dalam ya. Ini adalah agama yang benar itu. Karena kita dipersekutukan dengan Yesus Kristus ya. Yesus Kristus itu penuh dengan belas kasihan. Yesus Kristus itu fully righteous ya. Itu dia perfectly righteous, tapi dia belas kasihan ya. Nah, yang ironis adalah manusia berdosa, sudah berdosa, merasa diri righteous. Dan akhirnya nggak ada belas kasihan. Sudah self-righteousness perhatikan ya. Itu nggak pernah kompatibel dengan belas kasihan. Orang yang self-righteous selalu gagal berbelas kasihan. Selalu, selalu. Karena apa? Ya, karena orang yang berbelas kasihan itu sendiri, mesti tahu bahwa dia sendiri membutuhkan belas kasihan. Alias dia tahu bahwa dia juga adalah orang yang gagal gitu. Dia adalah orang yang perlu belas kasihan Tuhan. Dia adalah orang yang perlu pengampunan Tuhan. Makanya dia bisa berbelas kasihan kepada orang lain. Karena dia sendiri mengerti apa artinya mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Ya. Tapi celakalah orang-orang yang gak sadar ya kalau dia itu dibelas kasihani oleh Tuhan. Gak merasa perlu belas kasihan Tuhan. Makanya jadi self-righteous. Dan akhirnya juga gak bisa belas kasihan kepada orang lain yang berdosa, yang gagal. Karena mereka sebetulnya juga nggak pernah menerima belas kasihan Tuhan. Dan ini menakutkan ya, Spiritualitas seperti ini benar-benar menakutkan sih sebetulnya. Orang yang nggak sadar, mereka pikir mereka berada di dalam jalan yang benar, tapi mereka berada di dalam jalan yang sesat sebetulnya. Mereka merasa mereka adalah orang yang paling beragama ya, yang paling suci, yang paling saleh. Kayaknya kan tidak, ini adalah orang-orang yang paling tidak benar sebetulnya, yang merasa diri benar saja. Nah, saya bicara tentang kebenaran atau righteousness ya, tentu kita tahu ya, righteousness di dalam konteks Matius itu bukan sesuatu yang melulu jelek ini ya. Ini bukan berarti terus kemudian seperti kayak Yesus Kristus kayaknya sangat sebel dengan yang namanya righteousness atau kebenaran. Bukan ya, kalau kita baca di dalam bagian-bagian lain, misalnya dalam pasal 5, pasal 6 ya, ini apa kitab Matius, maksudnya Injil Matius ya. Itu righteousness, kebenaran, keadilan juga bisa dimengerti bahkan sebagai tujuan dari pemuridan, tujuan, goalnya pemuridan.
itu adalah better righteousness ya, righteousness yang lebih lebih baik daripada orang-orang Farisi. Kita baca di dalam Matius 5:20 ya, ini ayat yang terkenal kan ya, Matius 5 ayat 20 ya. Saya baca ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya. Ini kalau saya baca di dalam bahasa Inggris ya, di sini kan bicara tentang hidup keagamaan ya, kalau terjemahan bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Inggris ya. For I tell you, unless your righteousness, ya, hidup keagamaan itu righteousness, ya. Unless your righteousness exceeding, melampaui that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. Jadi jelas sekali bahwa di dalam ayat ini Matius sangat mementingkan righteousness, tapi righteousness yang sejati. Righteousness yang lebih baik, bukan righteousness ala orang Farisi. Apa sih itu righteousness ala orang Farisi ya? Kok sampai di sini dikatakan kita harus lebih ya, exceed itu ya. Ya sudah tentu bisa baca dari konteksnya di sini. Saya sudah pernah mengkhotbahkan juga sih ini di dalam seri eksposisi Injil Matius ya di Geri Kelapa Gading gitu, mungkin sudah bisa mendengarkan lagi. Maksudnya ini pembahasan di dalam ayat-ayat ini selanjutnya gitu. Tetapi kalau kita boleh kaitkan dengan perikop kita pada hari ini ya, apa itu Farisi punya righteousness itu yang seperti apa? Ya ini yang mendahulukan persembahan korban ya itu lebih penting ya, jauh lebih penting daripada belas kasihan. Sekali lagi ya yang mementingkan ini loh, ritual purity itu kemurnian kesucian kemurnian kesucian ritual ya. Itu lebih daripada belas kasihan ya. Nah, inilah righteousness yang ala orang Farisi gitu. Keketatan agamawi ya enggak membuat kita tuh lebih mencintai, enggak gitu. Enggak membuat kita lebih belas kasihan, enggak ada makin lama makin kehilangan belas kasihan. Makin lama makin kehilangan kekuatan untuk mencintai ya. Kalau di dalam Alkitab dikatakan kasih kebanyakan orang itu akan makin menjadi dingin. Nah ini yang bahaya. Kita berarti nggak on the right track loh kalau kita kehidupan keagamaan kita seperti ini ya, seperti orang Farisi ini. Ada sih semacam keagamaan ya, semacam kesalehan gitu ya. Tapi kesalehan keagamaan yang sifatnya itu eksternal ya, sifatnya itu ya nggak berelasi dengan Tuhan dan dengan manusia. Nah, sebaliknya righteousness of the kingdom ya, ini kebenaran di dalam kerajaan Allah ya, kalau saya baca 6:33 ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, his righteousness. Itu righteousness yang seperti apa ya? Sekali lagi ya, kita baca berdasarkan konteks ini ya. Tidak lain tidak bukan yaitu adalah righteousness yang membuat kita itu semakin bertumbuh di dalam berbelas kasihan. Semakin saudara ada kedewasaan untuk membuat tangan ini berani kotor gitu ya. Bergaul dengan orang-orang berdosa. Kita on the right track kita sedang mempelajari righteousness of the kingdom gitu. Tapi kalau kita semakin menjauh ya daripada orang-orang yang kita anggap ini bermasalah, hati-hati ini orang berdosa gitu. Mungkin dia belum lahir baru ya, kayaknya bukan reform dan sebagainya. Waduh, ini kayaknya nggak on the right track ini. Berada di dalam jalan yang keliru. Karena apa ya karena membuat kita makin self righteous dan bukan membuat kita makin merciful or makin compassionate ya. Sederhana message hari ini ya. Apa itu ini keagamaan yang bertumbuh yang dikehendaki oleh Kristus ya. Sekali lagi ya. Keagamaan yang membawa kita kepada kehidupan yang semakin gampang berbelas kasihan seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkati apa yang sudah kami dengar, Tuhan menghidupkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, selamat malam dan Tuhan memberkati kita semua.